Nabi Musa komplain kepada Nabi Adam gara-gara Nabi Adam makan buah ya kuldi, buah yang disebut dari iblis itu, sehingga kita manusia turun semua ke dunia gitu. Yang kedua, tentang Nabi Musa komplain lagi tentang sholat 50 waktu. Betul. Ya, ini juga hadisnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Satu lagi tuh Ustadz yang tentang sahabat Ali mendengar sahabat Umar di dalam kuburan. Oh Sama iya. malaikat penjaga kubur Iya, ada. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial, yang salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Ngelini Mengaji, bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KHA Official. Alhamdulillah kita masuk ke nomor hadis 345, berarti sudah 300-an hadis yang kita telah bahas di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih di babul sholat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku thalibul ilmi, para penuntut ilmu, khususnya anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat, kepada gurunda Ustadz Ali, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Silakan buka ikhwati fillah kitab Bulughul Maramnya yang bagi yang sudah punya ya. Hadisnya sudah masuk 344 45. 6, saya 345 Ustaz. Kurang lebih kitab Bulughul Maram ini kurang lebih 1500 hadis. Tapi belum ada sepertiga ya kita jalan ya. Pelan-pelan Ustaz. Sudah belum ada sepertiga ini. Dan mudah-mudahan dikasih kesempatan di panjangan umur sampai selesai. Amin, amin. Ya, kita bersalah sifat bagus sifat salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, man yang bersyarat ya, harus syatin yang syarat, syaratnya sabbahallah, mensucikan Allah, subhanallah gitu ya. Apa makna subhanallah? Mensucikan Allah, karena artinya sama dengan kudus ya. Kudus juga dia mensucikan Allah juga. Membeda, kalau sabah itu, tasbih itu tidak meniadakan yang tidak layak bagi Allah. Ya, mensucikan Allah dengan cara meniadakan yang tidak layak untuk Allah. Kalau kudus, mensucikan Allah dengan cara menyematkan yang pantas, yang layak buat Allah. Man sabah Allah, gugur salah, gugur itu kalau salah. Barang siapa saja yang mensucikan Allah, yang bertasbih, yang mengucapkan subhanallah di belakang setiap sholat, ya maksudnya setelah salam ya, setelah istighfar ya, alaman salam ya, lalu ini apa, subhanallah salasa wa salasina 33 kali, wa hamidallah, dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah salasa wa salasina. Ya kalau teman-teman tasawuf mah justru diartikan ayat nih, mensucikan Allah bukan subhanallah. Kita harus dalam praktek ibadahnya, dalam amal-amalnya gitu kan, harus pakai rasa gitu kan. Memuji Allah bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan. Memuji Allah itu ya biasa tuh dijelas-jelas gitu ya, kalau ada orang studi dengan pelajaran dalam tasawuf ya. Wahamidallah, dan memuji Allah salasa wa salasina 33. Ya itu subhanallah, alhamdulillah. Wa kabbarallah, dan membesarkan Allah, bertakbir Allahu Akbar salasa wa salasina 33 kali. Fatilka, maka tilka ketika sampai dikirakan zorot zaman ya, zorot ya, kata keterangan apa, kata penunjuk ya, keterangan penunjuk, kata petunjuk. Tis'un wa tis'una, totalnya maka dari 33 kali 3 tadi kan menjadi 99 ya. Wa qala tamamal mi'ati, maka mengucapkan sebagai penyempurna, tamam itu sempurna, penggenap ya, penyempurna
al-mi'at, ya, menjadi 100. Ya, berarti kurang berapa, Pak? Kurang satu. Kurang satu ucapan, ya. Apa ucapan yang satu itu? La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada satupun, ya, la syarikalahu, yang bisa dipersekutukan baginya, tidak ada yang layak, ya. Lahul mulku, baginya al-mulk, apa kerajaan, walahul hamdu, dan baginya atau miliknya segala pujian, satu-satu pujian, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala atas kulli, setiap atau segala syai'in, sesuatu, qadir, maha berkuasa. Ini Gufir itu menjadi jawab syaratnya. Ya, syaratnya siapa saja yang mengucapkan tadi total 100 ucapan, maka jawab syarat ini. Ya gufirat khotoyahu. Gufirat fil madi majhul. Ya, diampunkan. Ya, khotoyahu, kesalahannya, dosa-dosanya. Walau kanat mislu jabal bahr, walaupun sebanyak atau semisal buih di lautan, misal buih di lautan, sebanyak itu pun akan dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Rawahul Muslim, nomor hadisnya 597. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain, ukhra yang lain, anna takbira arba'un wa salasuna, ya, takbirnya Allah Akbar 34 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah 33, kan 66, takbirnya 34, jadi 100 kali. Ya, namanya mukhayyar, ya, boleh pilih. Boleh 33 plus 1 atau 33, 33 dan 34. Hadisnya sahih Muslim, ya. Ada lagi di Abu Daud ditemukan sama Imam Ahmad. Di kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud tepatnya nomor hadisnya 1504. Imam Ahmad nomor hadisnya 8834. Ya. Abu Daud sama Ahmad yang mana nih, Ustaz? 33 kali 3 ya? Ahmad 8834, Abu Daud 1504. Enggak, maksudnya yang subhanallahnya alhamdulillah sama Allahu Akbar 33 semua gitu, Ustaz? Enggak, redaksi sama. Atau redaksi sama ditemukan di sini. Nah. Wa'an Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal adalah satu sahabat Nabi yang ditugaskan ke Yaman, ya, sebagai amil, ya, amil zakat. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu, telah berkata kepadanya, maksudnya mengajarkan doa, berwasiat, ya, usika, aku berwasiat kepadamu, wasiatkan engkau, gitu maksudnya, ya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna, lamnya larangan, jangan. Ada yaudu, tada'a, ya, ada pun belakangnya dan nun tasbih, ya, sebagai taukid penegasan. Maksudnya jangan sekali-kali. Kalau lam nahi, ya, kalau akhir katanya nun tasdid, artinya jangan sekali-kali. Kalau nun tasdidnya berpasangan dengan kata kerja perintah fil amr, maka artinya lah, hendaklah, kerjakanlah, ya. Nah, ya, gitu. La tada'anna, jangan sekali-kali tada'anna, kamu meninggalkan,
ada yaitu. Jangan sekali-kali wahai muat engkau meninggalkan kubur kulli salatin an taqul, di belakang setiap sholat akhirnya setelah salam an taqul dari membaca, engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini hadis ini doa ini bagus dibaca. Ya, doa ini bagus dibaca. Pada saat, adapun masalah urutannya ini berbeda pendapat. Ya, ada yang tadi itu istighfar, tahmid, takbir 3 kali gitu kan. Yang pertama alaman kasalam diikuti dengan ayat kursi atau bebas urutannya, masalah bebas. Tidak ada keterangan baku begini urutannya. Gitu ya. Baik, saya mesti dulu, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Saya lupa, saya sempat pernah baca Ustadz, sebaiknya sehabis sholat dan salam itu jangan meninggalkan tempat duduknya gitu Ustadz. Jadi berzikirnya di tempat duduk yang itu, jangan pindah gitu. Itu benar nggak sih Ustadz? Apa ada beda faedahnya gitu? Kalau dia pindah tempat, zikir tempat yang lain gitu, apa memang sunahnya harus di tempat dia habis sholat gitu? Iya. Ada keterangan pada saat di keterangan sholat sunnah syuruk ya. Sholat sunnah syuruk, apabila kamu habis sholat subuh tidak beranjak dari tempat duduknya sampai menjelang matahari terbit, ya, lalu sampai syuruk, mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah syuruk, maka baginya umrah dan haji mabrur, itu kan? Haji mabrur ya, haji mabrur. Umrah dan haji mabrur. Ya. Ya, ada pun di keterangan yang lain, yaitu dia mudah-mudah saja. Saya belum menemukan apakah ada di setiap sholat. Ya, betul. Ya, perpindahan itu ya. Yang saya baru ketemukan tadi pada saat sholat sunnah syuruk. Ya. Adapun kalau misalnya tidak boleh bergerak, tapi pada hadis yang lain sebagai imam, dia terkadang berputar. Mengangkat jamaah ada makmum, itu menandakan bahwa dia telah selesai sholatnya. Atau terkadang dia serong ke arah kanan, berpindah dari tempat duduk. Oh, serong ke kanan, nggak 180 derajat ya Ustadz ya? Serong kanan, dia serong kanan dikit, itu menandakan bahwa dia telah selesai sholatnya. Ya kan, terkadang balik badan kan, ada makmum. Ada kadang juga dia nggak bergerak, yang di tempat. Artinya secara khusus saya baru menemukan di sholat sunnah syuruk. Di sholat subuh dan sholat sunnah syuruk dia nggak bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apakah di sholat syuruk itu memang kita nggak boleh beranjak dari tempat kita sholat ya? Atau maksudnya beranjak dari tempat masjid begitu? Ya, dia begitu, dia tidak berada dari tempat dia duduk. Di tempat dia duduk, ya ada banyak belakang zikir ya, dari mulai sholat subuh kan, sampai dia menjelang syuruk, sampai syuruk. Hati-hati juga di sini nih, karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Jangan sampai kita malah sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Itu. Artinya sebelum melaksanakan sholat sunnah syuruk, ya katakan kita hari ininya besok mau aja sholat sunnah syuruk, hari kita lihat matahari terbenam jam berapa, matahari terbit jam berapa gitu. Jadi hari ini pasti kita keluar dulu, pasti jam 6.00 kan, supaya pada saat besok sholat sunnah syuruk nggak boleh keluar lagi kan. Iya betul ngeliatin jendela gitu kan, itu beranjak. Tapi emang benar-benar nggak boleh berdiri di tempat duduk dari sholat itu ya Ustaz? Kenapa? Nggak boleh habis assalamualaikum terus zikir gitu. Kan biasanya di sini yang sering saya lihat itu orang baca Al-Quran terus
cari tiang atau tembok gitu, nyender gitu. Kan berarti dari tempat duduknya beranjak berarti gitu, Ustaz. Nah, ini hampir semua ngelakuin sama seperti Iya, itu. dalilnya. Ya kalau dalilnya begitu dari dalilnya ya nggak beranjak, tidak beranjak itu kan kita pahami secara zahir kan tidak beranjak, atau tidak bergerak, nggak bergeser kiri kanan, Iya, iya. gitu ya. Kalau udah pindah tempat ya, walau alam saya nggak berani komentarin. Iya, iya sih. Apa dimasuk? Apakah yang diartis dia beranjak itu dia beranjak dari tempat dia sholatnya, Masjidnya, ya. secara umum, ataukah tempat dia sholatnya? Ya, kalau mengacu pada hadis ya itu paling ya nggak jauh dari tempat dia sholat. Iya, iya. Saya bukan cari pembenaran ya, Ustadz. Cuman bisa Iya. nitip ke gurunya Ustadz nanya, karena kan bisa beda pendapat gitu ya. Kayak pendapat Ustadz kemarin yang salam kan, akhirnya kita pakai dua pendapat gitu. Baik. Baik. Masih ada? Ada titipan pertanyaan sih Ustadz, cuman masih belum masuk ke materi yang sama nih. Apa Nggak kita apa-apa. Apa yang kemarin? yang kemarin boleh tuh Ustadz, yang 3 pertanyaan saya tuh udah ketemu belum jawabannya Ustadz? Satu dulu ya, pada dulu Pak, diulang Pak. Yang sebentar. Mana ya? Yang Nabi Musa komplain kepada Nabi Adam gara-gara Nabi Adam makan buah ya kuldi, buah yang disebut dari iblis itu, sehingga kita manusia turun semua ke dunia gitu. Ya. Nama buahnya nggak disebutkan ya. Iya, iya. Cuman Kuldi julukan itu dari nama iblis. bahasa kan, Holland itu tuh sekal. Sekal, iya. Sekalan. Buahnya walau alam nggak usah disebut karena nggak penting. Betul. Kalau yang tidak disebut Quran berarti nggak penting. Ya, artinya ada pelanggaran di situ kan. Jadi hadisnya ada di Bukhari Muslim gitu kan. Ada di Bukhari Muslim dengan kalimat yang berbeda matanya tapi semakna. Ya, tapi semakna. Artinya ada menang perdebatan kan dari Nabi Musa alaihissalam Betul. tentang dosa mempertanyakan sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Yang sudah terjadi, Nabi Adam jangan menyalahkan fokusnya pada proses diri sendiri. Ya, antum sekarang bertanggung jawab atas diri sendiri, jangan nyalakan orang tua antum yang tidak mengajarkan antum sholat, yang tidak mengajarkan antum ngaji gitu kan. Kenapa? Usia balik kan kita dikasih akal untuk mencari jati diri kan. Yang beda kan mana benar mana salah. Saya pribadi nggak dapet dari orang tua saya cari sendiri Pak. Ya. Nggak menyalahkan orang tua saya, karena masing-masing akan ditanya tentang amalan masing-masing gitu kan. Nggak perlu Nabi Musa berkonflik kepada Nabi Adam, masih sudah lewat masanya. Bertanggung jawabnya pada diri masing-masing gitu kan. Itu ibu yang bisa kita tangkap. Itu ada Dan di kita hadis. tanyakan yang bukan menjadi urusan kita. Ya. Kan gitu kan. Ya. Yang kedua, tentang Nabi Musa komplain lagi tentang sholat 50 waktu. Betul. Ya, ini juga hadisnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Oke. Ya. Gitu. Yang sahih pun terbelah menjadi dua juga nih kan. Iya, yang mengatakan dhaif dulu yang kita bahas. Tidak masuk ke logikanya. Betul. Karena syarat-syarat hadis sahih itu harus tidak bertentangan dengan logika sehat, akal sehat. Betul, betul. Ya kan? Jadi menurut mereka yang mengatakan hadis dhaif tidak percaya dengan hadis ini, mengatakan bahwa sebenarnya perintah sholat 5 waktu emang 5 waktu dari sananya, tidak ada kata-kata 50 waktu. Ya, tidak ada kata-kata 50 waktu. Memang ada amang seperti itu, ada kalanya dia amang begitu adanya di bawah waktu.
Jadi pada saat Nabi diperintahkan sholat 5 waktu, ya Nabi terima. Gak ada tuh ketemu dengan malaikat-malaikat Musa minta pendapatnya gitu Iya, kan. iya, iya. Kata bagi pada orang-orang yang menganggap hadis dhaif, tidak percaya. Iya. Saya ada baik kelompok yang menganggap hadis sahih. Hadis sahih. Begitu adanya ya 50 waktu turun 10 terus jadi 5 gitu kan, ketemu Musa alaihissalam. Bener adanya, ibronya apa? Gimana ya? Dan 50 waktu turun ke 10, turun ke 5. Ya. Mau menghadap lagi Nabi Muhammad malu gitu kan. Gitu ya. Artinya hadis seperti itu ya jangan adanya begitu jangan ditolak. Begitu secara teksnya gitu kan. Artinya berkembang luas misalnya sampai sekarang gitu kan. Masa iya yang bagi yang yang tidak menganggap artinya itu hadis dhaif gitu kan. Masa iya kebijakan Allah dikomplain gitu kan. Iya. Saya Allah nggak tahu gitu kan. Kalau ini berat, masa iya kan la yukallifu nafsan illa usaha gitu kan. Allah pasti Allah tahu tidak membebankan ya. Di luar kemampuan hamba-hambanya gitu kan. Pasti pada saat Allah ngasih perintah, ya hamba itu sudah mumpuni, sudah sanggup menerimanya. Gitu sampai dikomplain sama Nabi Musa yang pengetahuannya di luar. Karena bahwa dia sepeda pintar Nabi Musa kan makhluk. Ya bukan Tuhan. Kan? Seolah-olah kebijakan Allah kan diprotes dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah bisawab, walau alam bisawab. Poinnya apa? Ya artinya kadang-kadang kita bertanya sesuatu yang tidak menambah keimanan kita gitu. Peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj tentang 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau iya kenapa gitu? Kalau enggak kenapa gitu kan? Dampaknya buat kita apa? Ya bagi saya pribadi, kalau tentang pertemuan 5 waktu di Al-Quran jelas. Kalau Al-Isra kan jelas minta 5 waktu. Nah perlu diperdebatkan selama itu di Quran, ya selama itu diperintahkan Allah, ya ada dasarnya, nasnya jelas, samina wa ta'na. Nggak perlu kita cari tahu kenapa sih 5 waktu, kenapa sih nggak 50 waktu, kenapa nggak 1 waktu saja? Ya kan gitu kan, artinya selama Quran menceritakan, nasnya jelas, teksnya jelas, maka setiap saya samina wa ta'na, saya beriman, saya taat. Ya, saya taat. Tidak perlu bertanya yang bukan urusan saya. Kenapa gitu kan? Perbincangan dengan Nabi Muhammad dan Nabi Musa ketemu di Isra Mi'raj, yang saya yakini Nabi Isra, Nabi Mi'raj. Ya, tentang perbincangan bagaimana intinya soal 5 waktu ada di Quran turunkan. Bagaimana prosesnya saya nggak mau tahu dan tidak agama nggak perlu tahu juga. Ya, pada saat itu ditugaskan oleh atasan antum, kerjakan tugas ini, pergi ke sana, Saya nggak perlu tahu kenapa saya tugasin, kenapa saya kerjakan ini. Nggak perlu tahu kan? Yang jelas sih yang memerintahkan adalah atasan kita kan? Jelas ya? Jelas. Satu lagi tuh Ustadz yang tentang sahabat Ali mendengar sahabat Umar di dalam kuburan. Sama malaikat penjaga kubur. Iya, adapun hadis ini ya dari mana datangnya? Ya, berarti kan Nabi pernah bersabda bahwa ada hadis sahih Nabi sabda Nabi itu tentang perangainya Umar bin Khattab kan, yang kasar, yang keras gitu kan, tegas gitu kan. Nah, tapi perihal kisah
Ali bin Abi Thalib dimimpikan ketemu Umar bin Abdul Aziz, sedang ditanya malaikat. Berarti kan ini bukan hadis, Pak. Iya betul. Bukan perkataan Nabi ya. Perkataan sahabat kan. Perkataan sahabat. Iya. Perkataan sahabat bisa diterima, bisa enggak gitu Iya. kan. Iya kan? Karena nggak terjaga, nggak masuk. Betul. Ya kan, Ali bin Abi Thalib dimimpikan ketemu Umar bin Khattab yang sedang ditanya di alam kubur. Iya, iya. Perkataan siapa ini? Saya pengen tahu dia galak juga enggak? Pas saya tanya, kamu tahu enggak? Kamu berhadapan dengan siapa? Hmm. Ya. Aku ini adalah kekasihnya Tuhan benci kamu. Artinya, saya mau bilang percaya. Gimana? Ya bilang kita percaya, emang bukan dari Nabi yang ngomong. Betul. Nah, Ya kan? betul. Karena kalau yang Oke. perang Badar kan pernah satu kasus waktu selesai perang Badar Rasulullah berkata kepada mayat kafir Quraisy itu Ustaz, disebut satu persatu Ya, Umayyah betul. bin Halal, Ya. Abu Jahal. Sekarang kamu tahu kan siksanya Abu Bakar atau Umar gitu Ustaz, yang bilang ya Rasulullah orang udah meninggal, kamu nggak bisa dengar, kamu tidak Ya. mengetahui apa yang aku dengar. Nah kalau Rasulullah yang ngomong masuk hadis ya Ustaz ya. Tapi kalau sahabat yang ngomong lah ini belum termasuk hadis berarti. Bukan. Kalau hadis itu definisinya adalah ucapan, perbuatan, dan takdirnya Nabi. Ya, ya, ya. Kalau sahabat bukan hadis. Nah, Kalau disebut paling riwayat lah ya. Kalau disebut hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang terhenti di sahabat. Bisa terpakai, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. nah, Ustadz kita ke banyak pertanyaan nih Ustadz. Ya. Ada orang salam biasanya Ustadz. Kalau di sini Ustadz naik bus, Kenapa? ada orang salam, assalamualaikum. Di sini tuh orang kalau naik bus biasa ngucapin salam. Kenal nggak kenal assalamualaikum. Masuk ke naik bis gitu, dia ngucapin salam, assalamualaikum gitu. Nah, kalau misalnya ada orang salam, boleh nggak kita jawab salam gitu, walaupun bukan buat kita begitu Ustaz? Dalam sholat. Bukan, di luar sholat, jadi ada orang ngucapin salam ya ke jamaah gitu, atau dia ngucapin ke salam ke orang yang dia tuju tapi kita dengar, boleh nggak kita jawab salamnya? Iya, ada hadisnya tentang salam itu banyak. Ada yang salamnya satu lawan satu. Antum mengucap salam, Anda jawab salam. Satu lawan satu. Ada satu lawan banyak. Apabila yang satu memberikan salam kepada yang banyak, berarti kan yang dengar banyak, Pak. Iya, iya. Nggak perlu jawab semua, perwakilan cukup. Oh. Nah, satu dua orang cukup, ya. Yang berjalan dengan yang duduk, maka yang berjalan yang mengucapkan salam. Iya, iya, iya. Yang berkendara dengan yang duduk. Ya, ada di kitab Bulughah bab adab ya, bab akhlak. Jadi di bab terakhir itu Pak, Terakhir. ada 1000 sekian. Nah, lanjut Ustaz. Kalau misalnya saya masbuk nih, udah masuk ke rakaat ketiga, ya pokoknya kan saya ikutin imam kan, nggak tahu nih rakaat berapa begitu. Cuman kan saya masuknya di rakaat pertama, sayanya masuk ke rakaat pertama masbuk itu. Kan biasanya habis Al-Fatihah kan saya baca surat kan, tapi kan karena jamaah itu rakaat ketiga, habis Al-Fatihah kan dia langsung ruku. Nah kita sebagai masbuk apa ikutin imam atau kita lanjutin baca surat gitu? Iya, ada 3 atau 4 pendapat ya. Oh. Nanti saya akan di mana posisi saya. Pertama, bukan cuma rakaat ketiga, rakaat berapapun masbuk. Ya, pendapat pertama dia dapat Al-Fatihah tidak? Oh iya dapat ya. Ya, Al-Fatihah itu dari awal surat ya sampai akhir. Iya. Ya, dapat Al-Fatihah tidak? Dia dapat Al-Fatihah dari bismillahnya sampai sampai aminnya. Ya, dia dapat Al-Fatihahnya malah dihitung 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Ya, Al-Fatihah nggak dapat nih, atau dapat hanya ketinggalan 1 ayat saja, dia nggak dapat, datang sudah
wal Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Ya, berarti dia nggak dapat Al-Fatihah, maka dia kurang 1 rakaat. Itu pendapat pertama. Ya, atau dia pada rakaat ketiga masukkan sir kan. Iya betul, sir. Si imam baca Al-Fatihah dengan sir, yang kedengaran mau masuk baca Al-Fatihah juga kan dengan sir. Betul. Apabila imamnya itu ruku, jangan ruku. Selesaikan itu Al-Fatihahnya. Dia dapat satu rakaat kan. Iya. Selesai saja rakaat Al-Fatihahnya. Jelas ya, itu pendapat pertama. Itu pendapat pertama. Karena dalilnya tidak ada sholat tanpa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, 1 ruku 1 rakaat. Asal si masuk itu pada saat dia masuk ke jamaah dapat rukunya, maka dihitung 1 rakaat. Dalil yang dipakai adalah hadisnya tentang nggak bisa pada saat sholat berjamaah pada saat ruku dia nggak bisa bangkit itidal. Iya, karena Abu Bakar ya. Nungguin Ali bin Abi Thalib sedang jalan. Nah, Abu Bakar atau Ali ya. Iya. Ya, dia dapat 1 ruku, dia dapat 1 rakaat. Yang ketiga, 1 sujud. Oh, sujud. Ya, 1 sujud. Barang siapa yang mendapatkan 1 sujud, barang siapa mengadakan sholat subuh, ya mendapatkan 1 rakaat dari subuh. Kalau terbit matahari terbit, ya asal dia dapat 1 sujud. Oh, 1 sujud aja ya. Ya, maka dia dapat 1 rakaat. Nah, saya pendapat yang pertama ikutnya. Oh, tidak ada sholat bila tidak ada Al-Fatihah. Fatihah. Oh, misalnya gini Agar Ustaz. tidak ada keracunan, karena yang namanya 1 rakaat itu kan dari awal, Pak. Iya. Oh, jadi gini, Afan ya Ustaz ya. Afan Ustaz. Jadi kalau misalnya Ustaz masbuk misalnya nih. Kayak sih nggak mungkin ya Ustaz. Kenapa? Contoh ya, misalnya saya deh nih. Saya mau pakai pendapat yang pertama. Saya masuk lagi membaca Al-Fatihah, posisinya udah ruku tuh. Kalau saya pakai pendapat yang pertama, saya nggak dihitung tuh berarti ya. Betul ya Ustaz ya? Saya ikut, saya dapat, Pak. Ya. Jadi kalau antum ambil pendapat yang kedua, 1 ruku 1 rakaat, itu dapat. antum mendapat sendiri nantinya. Maksudnya 1 ruku 1 rakaat, yang rakaat kan adalah Fatihah ya. Iya. Kalau dalam Fatihah antum yakin, nggak ada keraguan begitu. Iya. Iya kan? Ya. Karena nggak ada ketinggalan. Iya. Lanjut Ustaz. Ya. Saya dalam beribadah itu, Nah. dalam beribadah pasti kerja yang perlu dipastikan adalah ibadahnya diterima dulu. Iya. Jangan berharap pahala dan lain Besar, sebagainya. iya. Diterima itu bagus, itu bagus itu. Yang penting Cari aman dulu. Cari aman. Iya. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada orang yang giroh untuk berkurban, tapi uangnya pas-pasan Ustaz. Boleh nggak dia berkorban 1 kambing untuk 1 keluarga gitu? Sangat boleh. Anaknya, istrinya, ibunya, bapaknya jadi nggak 1 gitu. Iya, 1 keluarga itu anak dia, suami, istri, anak, dan orang tua. Oh, okay. 1 keluarga itu kan. Orang tua itu kan tanggungan antum itu. Iya. Anak antum tanggungan antum kan. Mertua juga termasuk berarti Ustaz? Iya. Yang mertua, kalau mertua beda khilafiyah nih. Oh, iya, Apakah iya. termasuk keluarga atau tidak? Kecuali ada nih, antum punya mertua. Orang tua itu udah nggak ada. Iya. Maka mertua itu jadi orang tua, karena mertua kan mahram pada pernikahan. Betul. Ya, bisa masuk ke sana. Itu. Ini kalau itu pendapat ya, ini pendapat. Iya. Apakah mertua termasuk keluarga atau tidak? 2 lagi boleh Ustaz? Ya. Yang pertama,
Ini kita kelar dulu nih. Ini kelar udah kelar. Kelar dulu pelan-pelan Ustaz. Baik. Kita sampai di hadis Ya. 346 ya. Sholat id kan di lapangan Ustaz. Tapi terkadang ada juga sholat id di masjid Ustaz. Kenapa? Sholat id kan biasanya biasanya kan di lapangan sholat id. Tapi di komplek kayak seperti di komplek perumahan saya di Indonesia itu sholat idnya kadang di masjid. Nah saya pas masuk dapat di masjid. Kalau masuk ke masjid kan saya harus sholat tahiyat masjid nih, maksudnya sunnah gitu. Kalau di masjid oke, ada sholat tahiyat masjid, tapi kalau di lapangan kan nggak ada sholat tahiyat lapangan ya. Baik. Bener nggak itu Ustaz? Pertanyaannya? Ya, kalau saya di masjid di waktu sholat id boleh nggak saya sholat tahiyat masjid? Tapi kalau yang di lapangan nggak perlu lagi sholat tahiyat kan? Bagaimana gitu? Ya, tergantung cara pemaknanya dulu. Masjid dalam segi bahasa bagaimana? Oke. Kembali kepada Ya kan? hadis. Tempat sujud kan. Semua Karena bumi Nabi masjid. Muhammad diberi kelebihan yang diberikan kepada Nabi sebelumnya. Iya. Itu dijadikan apa? Muka Bumi bumi itu itu masjid. masjid. Iya. Bumi itu masjid. Tempat sujud ya. Oke. Iya. Ya kan? Allah memberi kelebihan, bumi itu jadi masjid ke tempat bersuci. Dia tangannya di situ bersuci. Iya. Ya, maka selama itu tidak dipakai, maka masalah di rumah pun masjid ya. Iya betul. Masjid juga. Ya, maka boleh kan tahiyat di masjid. Boleh. Kalau berarti itu ya boleh, tapi dari kenyataan pada prakteknya, nah itu mengerjakan sholat tahiyat di masjid di masjid yang kita maksud. Ada bimbang gitu kan, ada ini ya. Iya. Yang kita maksud kalau lihat praktek Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang dalil sholat di masjid. Masjid. Yaitu Nabi nggak pernah ngelakuin, Pak. Iya betul sih. Saya tahu sih itu sebenarnya. Lapangan tuh musola itu lapangan, bukan masjid. Maka sholat itu adalah sholat yang terikat dengan tempat. Tempatnya di lapangan. Maka saya pribadi sering ditanya tuh sama jamaah, Iya. bagaimana Ustaz kalau sholat itu tidak ada di lapangan di masjid? Ya saya tidak sholat. Kan gitu, Pak. Iya. Sholat itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sudah muakkad, nggak ada yang wajib kan? Iya. Ada yang wajib, Pak. Imam Ahmad dan Abu Hanifah mewajibkan sholat id. Ya, kurang kuat. Ada mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintah. Ibadah kan pakai dalil, Pak ya. Iya betul. Al-aslu fi ibadah ditahrim. Ya kan? Maka sholat di masjid itu menjadi satu keharusan. Saya sholat di lapangan ya, bukan sholat id. Kalau sholat id di lapangan mendelisihi. Iya. Di sini juga. Kan orang menanyakan. Iya. Di sini juga sama Ustaz. Negara Arab juga sama juga, rata-rata di masjid juga ya. Iya. Saya sering ditanya, itu bagaimana dengan orang-orang yang di Arab sana, Al-Mukarramah, yang di Ka'bah itu kan Baitullah bagaimana? Itu kan masjid, itu rumah Allah, masjid. Gak boleh sholat apa? Kenapa mereka mengerjakan sholat itu di sana di masjid? Saya tanya balik, lo kok tanya ke saya? Tanya ke orang sananya lah, dia mengerjakan terus saya ditanya. Maksudnya konfirmasi kali ya Ustaz. Mereka yang mengerjakan sholat di masjid. Lah kok tanya ke saya? Tanya ke mereka dasarnya apa? Jangan nanya ke saya, yang saya nggak ngerjain. Maksudnya mungkin dia nanya ke Ustaz, orang Arab di sana aja sholatnya di masjid gitu. Mungkin begitu kali. Iya, artinya orang Arab di sana mengerjakan sholat di masjid pasti punya dasar kan? Itu kan maksudnya kan? Iya.
Ya kan? Kita tanya ke dia dasarnya apa? Kalau kesalahan saya nggak ada dasarnya. Iya. Mungkin mereka Punya dasar. berkhusus, mungkin mereka punya dasar, punya dalil. Kita juga mereka yang mungkin saya nggak tahu dalilnya. Nah. Kan gitu. Nah. Saya nangkap Ustaz. Ya mungkin dia benar, cuman kita nggak tahu dalilnya. Makanya tanya sama yang sholat idnya di masjid ya. Oh. Iya, makanya saya tanya kan. Iya. Terakhir Ustadz, ini zakatnya, ini karena mau masa-masanya zakat emas itu, kalau sampai hisab dan kaulnya, zakat emas ya Ustadz ya, apa harus dibayar setiap tahun atau sekali saja? Nisab ya Pak, nisab bukan nisab. Sorry ya, nisab. Nun. Ya nun, nisab dan kaulnya apa harus dibayar setiap tahun atau sekali saja? Baik. Zakat itu selama 2 ini terpenuhi. Saya mau tanya Pak, sholat zuhur apa sekali aja? Selama hayat di kandung badan ya sholat. Selama ada sholat zuhur Pak. Iya. Harus. Iya. Jadi, ya al-aslu fil akba, asal dari kita itu dikerjakan berulang-ulang sholat. Ya. Ada yang asal perintah itu dikerjakan sekali, haji. Oh iya. Ya berulang tuh, ya zakat termasuk yang berulang-ulang. Selama 2 ini terpenuhi, nisab dan haul. Hari ini antum punya duit 100 juta. Gak kena zakat Pak. Secara nisab terpenuhi, tapi haulnya kan belum setahun. Iya harus tahu. Maka nunggu tahun depan, kalau masih memenuhi nisabnya, dan berkurang, nisabnya ada yang 85 gram, ada yang 90 gram. Ini beda pendapat ya. Iya. Maka selama tidak kurang dari itu, maka tahun depan keluar zakat 2,5%. Ya, tahun depannya keluar nggak? Ya, keluar lagi kalau masih memenuhi 2 syarat itu, Pak. Ya kan? Pertanyaannya, orang yang zakat tahun ini, tahun depan hartanya berkurang atau bertambah? Tergantung ya. Bertambah, Pak. Karena zakat itu fungsinya membersihkan, menumbuhkan. Tumbuhkan, berkembang. Maka kalau mau berkembang hartanya, ya zakatnya jangan ditunda. Ya. Sebaliknya kalau mau hancur usahanya, jangan bayar zakat. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Udah jam 7 berarti di sana. Kita sampai di sini Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ya nanti kita ngobrol bentar lah dikit. Ya, untuk masalah zakat kita ada babnya ya Ustaz ya. Ini buat teman. Ya untuk masalah zakat kita ada babnya tersendiri ya Ustaz ya. Ini buat teman yang bertanya, ini kebetulan live Ustaz. Untuk teman yang bertanya ditunggu sebab kita masih babu sholat, belum babu zakat. Ya, setahun lah baru ketemu zakat. Iya. Nah, baik ya Ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang akan kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi seperti biasa, wa qul haqqu rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, fa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, karena semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya, dan umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dan kita dimaafkan, diampuni, dengan lipat-lipat ganda dengan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab.